Kasus Vina Cirebon menjalar kemana-mana, Pak. Bola panas menggelinding kemana-mana ya, ditendang sana, mengarah ke sana, ditendang ke sana, mengarah ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang ini banyak sekali opini-opini yang dibangun akibat daripada statement daripada kuasa hukum ya, dari Saka Tatal, terutama dari sanalah timbul berbagai macam atau mencuat apa namanya, potensi-potensi negatif lainnya. Salah satunya ini tentang penangkapan yang kemarin di video saya yang sebelumnya ya, tentang penangkapan daripada Egy, salah satu DPO yang diduga terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Tetapi di balik semua itu banyak juga yang menanyakan tentang DPO yang satu ini, apakah ini adalah Egy yang sebenarnya ataukah yang palsu, ataukah Pak Polisi salah tangkap, seperti itu teman-teman. Karena kalau dilihat dari ciri-ciri yang dituliskan dalam akun DPO itu sangat jauh berbeda daripada apa yang ditunjukkan dalam foto fisik yang ditangkap sekarang ini. Kita flashback ke belakang di tahun 2016, bahwasanya kepolisian itu mencoba melakukan ulang itu terhadap pembunuhan yang terjadi terhadap Vina dan Eki. Tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan konstruksi ini dengan peran pengganti. Mau ganti pemeran katanya, apakah boleh seperti itu teman-teman? Saya rasa tidak ya, lebih baik objektif mana yang sebenarnya yang diduga pelaku itulah menjadi pemeran daripada reka ulang ini. Kemarin setelah saya upload video yang sebelumnya, yang di sini teman-teman bisa melihat di sana ada Kang AF sebagai salah satu kunci di waktu 2016 silam ya, yang memberikan kesaksiannya terhadap Egy yang disebut-sebut. Sepertinya Egy yang ini masih menimbulkan tanda tanya ya. Kalau kita melihat dari kinerja daripada Bapak kepolisian yang ada di Cirebon, Polda Jabar ya, Polda Jabar, Polresta Jabar ya, Cirebon teman-teman. Jadi kita lihat, oke, mungkin yang kemarin masih ditemukan Peggy ataupun Peron itu, tapi masih menimbulkan tanda tanya besar di publik, terutama buat para netizen yang masih curiga apakah ini Peggy sebenarnya atau salah tangkap lagi. Mungkinkah semua bukan pelaku pembunuhan Vina ya? Mereka hanya anak kampung sekitar TKP yang suka nongkrong ber5-7 orang. Sayangnya karena informasi dari Dede dan AF yang merupakan karyawan cuci mobil di daerah situ, notabene juga perantauan, menunjuk mereka pelaku yang dicari Pak Rudiana, sehingga mereka bertujuh langsung diangkut dan dipaksa mengaku. Oke. Sayangnya informasi awal yang diterima Pak Rudi, pelaku berjumlah 12 orang, sedangkan geng Kulba cuma 7 orang, sehingga si Ucil yang kebetulan ketangkap dalam kasus sajam pun ikut disekongkolkan. Namun tetap jumlahnya kurang 4, jadilah di DPO kan. Tak sampai di situ, polisi terus uber target nama lain yang bisa keluar dari mulut para tersangka yang mereka kenal. Namun dari semua nama yang mereka sebut, ketika diinterogasi, mereka semua dapat memberi alibinya masing-masing, termasuk Peggy Setiawan yang pada saat itu bebas. Alhasil seiring waktu dan habisnya energi, penyidik pun hanya berhasil membawa 8 orang ke pengadilan hingga saat ini kasusnya kembali viral. Pertanyaan sederhana sebagai kalau dari kasus sebenarnya adalah, korban itu kan anggota geng motor terkenal yang besar dan tersebar di beberapa kota terutama di Jabar, dan tidak sembarang orang bisa mendirikan dan memimpin geng tersebut, kecuali mereka anak-anak orang berpengaruh di daerah tersebut. Tapi kenapa mereka terkesan cuek ya? Kecuali ada instruksi untuk diam karena para pelaku sebenarnya adalah satu selimut. Hati-hati, ada kemungkinan pengerahan saksi palsu. Nah, sini teman-teman ya,
ini ada masuk juga di logika kita ya teman-teman, kalau melihat dari proses yang telah terjadi selama ini di beberapa kasus lainnya ya, yang semisal gitu teman. Ada kasus Jessica ya, Jessica sama Mirna itu ya, ini ada permainan juga di sana. Oke, kita lanjut dulu ya. Hati-hati, ada kemungkinan pengerahan saksi palsu untuk menghemat energi polisi agar tidak sampai berhadapan dengan kekuatan besar. Wow, polisi. Saya ulang ya, hati-hati, ada kemungkinan pengerahan saksi palsu untuk menghemat energi polisi agar tidak sampai berhadapan dengan kekuatan besar. Nah, kalau seperti ini polisi tugasnya bagaimana ya? Seperti apa? Kalau memang mereka ini mengayomi dan segala macam itu, masa kalah sama orang-orang yang melakukan onar ya di daerah tersebut ya, salah satunya di Cirebon ini ya. Apakah Bapak polisi itu lemah ya, sehingga takut sama kekuatan besar orang-orang yang jahat gitu teman-teman ya. Saksi kunci adalah anggota gengnya Vina dan orang-orang sekitar base camp tempat mereka sering berkumpul yang pasti tahu masalah sebenarnya yang menjadi alasan terjadinya kasus ini. Ingat, semua perbuatan pasti ada alasannya. Opini ya, hanya opini ya teman. Jadi ya, saya mungkin kakak ini yang komentar ini adalah orang yang cukup berpengalaman ya di dalam melihat kasus-kasus semisal ini ya teman-teman. Tapi apapun itu, kita berharap Peggy ataupun Peron yang ditangkap kemarin itu benar-benar harus melakukan press conference begitu di depan media, menampilkan fisiknya sebagaimana yang diarahkan oleh Bang Hotman Paris, supaya kita sebagai rakyat ataupun para netizen tidak menduga-duga begitu teman-teman, karena sering sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar, karena kasus dari Vina Cirebon ini menjalar kemana-mana dan menimbulkan spekulasi negatif gitu teman, terutama buat Bapak polisi, Polda, bahkan Kapolri juga Bapak Listio Sigit Prabowo, untuk segera bisa lebih transparansi dalam menangani kasus ini. Semoga Peggy atau Peron yang kemarin itu bukan salah tangkap ataupun benar orangnya. Kalau sekiranya salah tangkap, supaya bisa mengklarifikasi di depan media, supaya kalau kita melihat dari foto yang beredar itu sangat jauh berbeda.